Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ryan SPD MPD. Saya salah satu dosen di program studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Islam Kebangsaan Indonesia. Saat ini saya sedang mengikuti proses sertifikasi dosen tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Video ini saya buat sebagai salah satu syarat dalam pernyataan diri dosen atas unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat dengan PDD UKT-PT. Dalam pelaksanaan tugas Tridharma, saya mengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam, yaitu mata kuliah wajib bagi mahasiswa lintas program studi. Mata kuliah ini dilaksanakan berjenjang selama 3 semester dengan bobot 2 SKS. Pada semester 1 itu akan bahas tentang tauhid, pada semester 2 akan bahas tentang akhlak, dan pada semester 3 akan membahas fikih. Saat ini pada semester genap tahun akademik 2024-25 saya mengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan teori akhlak. Adapun deskripsi mata kuliah Pendidikan Agama Islam 2 ini yaitu membahas konsep dasar akhlak dalam Islam, termasuk kualifikasi akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah, beserta perbedaan antara akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah. Pembelajaran mencakup teori-teori etika Islam, nilai-nilai moral dalam Al-Quran dan hadis, serta implementasi nilai-nilai akhlak dalam kehidupan modern. Melalui pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan dapat menjadi pribadi yang berakhlak mulia dan mampu menerapkan nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Metode pembelajaran yang saya gunakan dalam kelas meliputi metode ceramah, metode tanya jawab, metode diskusi, dan inquiry learning. Aspek penilaian dalam mata kuliah ini ada 5 aspek. Yang pertama, kehadiran. Kehadiran ini 15%, yang kedua sikap itu 10%, yang ketiga tugas itu 25%, yang keempat ujian tengah semester atau disebut UTS itu 20%, dan ujian akhir semester 30% yang disebut dengan UAS. Berikut adalah proses pembelajaran yang dilakukan secara langsung di dalam kelas. Ini videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini semua? Udah bisa kita lanjutkan kuliahnya hari ini? Absennya mana? Hari ini banyak yang hadir atau tidak hadir? Banyak yang hadir. Nanti bawa absen ya, ketahuan siapa yang banyak hadir atau yang tidak hadir. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kalian masih ingat nggak? Minggu lalu kita belajar tentang apa? Ya, silakan Pak Razi. Pembahasan minggu lalu kita membahas tentang pengertian akhlak dan ruang lingkupnya. Jadi kawan-kawan sekalian, akhlak adalah suatu istilah yang dipergunakan untuk menggambarkan perilaku, sikap, dan karakter seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain, lingkungan, dan Tuhan. Akhlak mencakup nilai-nilai moral, etika, dan spiritual yang menjadi pedoman dalam bertindak dan berperilaku. Rasulullah sendiri menegaskan bahwa misi kerasulannya adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Sesuai dengan hadis beliau yang berbunyi, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus tidak lain kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Hadis riwayat Al-Bukhari dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad, hadis riwayat Ahmad, dan hadis riwayat Al-Hakim. Dan kawan-kawan sekalian, minggu lalu juga ada sedikit membahas tentang ruang lingkup akhlak. Jadi ruang lingkup akhlak yaitu terbagi kepada beberapa aspek. Ada 4 aspek yang kita pelajari. Yang pertama yaitu akhlak kepada Tuhan berupa ketaatan. Yang kedua, akhlak kepada diri sendiri. Yang ketiga, akhlak kepada orang lain. Dan yang keempat, akhlak kepada lingkungan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Sebelum Ibu melanjutkan, kita hari ini membahas tentang akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah.
baik yang sesuai dengan ajaran agama dan norma-norma yang berlaku. Ingat ya, beda ya berdua ya. Ada akhlak pemuda dan akhlak mazmumah. Kalau akhlak pemuda berarti akhlak yang baik dan terpuji. Sedangkan akhlak mazmumah akhlak tercela. Yang tahu bagaimana contoh akhlak pemuda? Nah, silakan Ayu. Baik teman-teman, seperti yang dijelaskan oleh Ibu tadi, kalau akhlak mahmudah itu adalah segala sikap ataupun perbuatan yang terpuji dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi akhlak mahmudah ini contohnya sangat banyak sekali, dan itu bisa menjadi identitas kita sebagai seorang muslimah sejati ya, muslim dan muslimah sejati. Contohnya seperti jujur. Jadi seseorang yang jujur adalah orang yang berkata sesuai dengan kenyataan yang ada, tidak dilebih-lebihkan dan tidak melenceng dari kebenaran. Nah, jadi kita harus berkata jujur walaupun dalam keadaan yang sulit, seperti istilah yang sering kita dengar, yaitu julid, jujur walaupun sulit. Contoh lainnya seperti rendah hati. Nah, itu termasuk ke dalam akhlakul mahmudah. Rendah hati adalah tidak merasa lebih ketika kita memiliki kelebihan dari orang lain. Contohnya seperti dalam lingkup kita, kita memiliki banyak prestasi mungkin di bidang akademik. Nah, walaupun begitu kita harus tetap terbuka dengan pendapat orang lain dan tidak menganggap pendapat kita yang paling benar. Oke, makasih banyak. Ada yang mau contoh akhlak mazmumah? Akhlak mazmumah adalah sifat yang tidak terpuji dan dapat merusak hubungan dengan Allah dan sesama manusia. Sifat-sifat tercela itu banyak sekali kalau kita sebutin. Ya, cuman kita sebutkan yang paling sering kita dapati di diri kita sendiri maupun orang lain. Nah, yang pertama ada hasad, yaitu iri hati. Hasad adalah perasaan tidak senang ketika melihat orang lain mendapatkan nikmat atau keberhasilan. Bahkan, hasad bukan hanya merasa iri, tapi juga ingin kenikmatan yang dimiliki orang lain itu hilang. Contoh, si A mendapatkan ranking 1, lalu si B merasa iri dan berharap si A tidak naik kelas atau nilainya jelek di ujian. Sifat ini bisa mengakibatkan si B jadi membenci si A tanpa sebab dan menyebarkan cerita buruk tentang si A. Baik. Nah, terima kasih. Ada yang kurang paham tentang akhlak mazmumah dan mahmudah? Kalau ada, Ibu kasih 3 orang untuk bertanya. Ada yang bertanya? Nah, silakan. Jadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Ibu tadi, bahwa akhlak adalah sikap, perilaku, ataupun kebiasaan seseorang tanpa paksaan. Jadi akhlak ini mencerminkan apakah seseorang itu bersikap baik ataupun buruk. Jadi yang ingin saya tanyakan, Bu, mengapa masih banyak orang-orang yang tampak religius dalam ritual namun tidak mencerminkan akhlak mulia dalam kehidupan sosial? Terima kasih. Terima kasih, Fitri. Dan sebelum Ibu jawab, ada yang bisa menjawab pertanyaan Fitri? Oke, baik Ida, silakan Ida. Baik, mengenai pertanyaan dari teman kita tadi tentang bagaimana jika seorang masih banyak melakukan maksiat, sedangkan dalam segi ritual dia tampak begitu religius. Jadi menanggapi pertanyaan ini, menurut hemat saya, itu bisa kita lihat dari 2 sudut pandang. Boleh kita lihat dari sudut pandang agama, dan yang kedua dari sudut pandang logika ataupun rasional. Jika kita lihat dari sudut pandang agama, di antara sebab yang boleh kita ambil yang pertama adalah ibadah tanpa ruh, ataupun melakukan satu ibadah tanpa keikhlasan. Jadi jika dalam ayat dalam surah Al-Ankabut dijelaskan bahwasanya inna salata anil fahsya'i wal munkar. Jadi di situ Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwasanya penafsiran daripada ayat itu membuktikan bahwasanya jika seseorang rajin melakukan salat ataupun banyak melakukan amal sunnah tapi tidak dapat mencegah dia dari tindakan kriminal ataupun akhlak yang di luar toleransi orang-orang lingkungan, itu menandakan ada kesalahan dalam ibadahnya ataupun kurangnya keikhlasan dalam dia beribadah. Itu jika kita tinjau dari segi aspek agama.
Kemudian sudut pandang yang kedua bisa kita lihat dari segi rasionalitas. Di antara sebab yang dapat mempengaruhi seseorang mengapa dia masih bisa melakukan tindakan kriminal ataupun akhlak di luar yang ditentukan dalam agama, di antaranya adalah ibadah hanya sekedar formalitas. Sebagaimana kita tahu kita tinggal di lingkungan muslim, jadi agar kita tidak dipandang sebelah mata oleh teman-teman, sehingga kebanyakan kita pergi melakukan ibadah, salat tidak pernah tinggal. Tapi itu hanya sekedar sebuah formalitas, sehingga kita seakan-akan membelah dua aspek. Agama ya agama, sedangkan lingkungan kehidupan sehari ya kehidupan sehari. Makanya banyak dari pejabat, banyak yang datang ke masjid untuk pergi berjamaah tepat waktu, tapi tidak sedikit pula banyak orang yang melakukan korupsi secara diam-diam. Jadi terkait tentang hal itu menurut hemat saya bisa menjawab. Kemudian sambungan daripada pertanyaan beliau yang menanyakan bagaimana solusinya. Jadi tentang solusi sebagaimana tadi telah dijelaskan oleh dosen pengampu kita, solusinya diantaranya adalah faktor lingkungan, itu yang sangat berpengaruh. Sebagaimana dalam satu kutipan diungkapkan, al-insan ibnu al-mi'ah, manusia itu anaknya lingkungan. Jadi di mana kita dilahirkan, di mana kita tinggal, di situ karakter kita akan terbentuk. Jadi karena kita dapat berpengaruh sebagaimana lingkungan kita, maka carilah lingkungan yang baik untuk membangun karakter yang baik. Mungkin itu sekian dari jawaban saya. Jika ada teman-teman yang ingin menambahkan, boleh untuk menambahkan. Selanjutnya, ada yang bertanya lagi? Dah, silakan Zikri. Saya ingin bertanya tentang pengertian akhlak. Apakah seseorang itu bisa kita anggap baik jika akhlaknya baik, tetapi ibadahnya kurang? Cukup sekian dari pertanyaan saya. Bagus sekali. Apakah akhlak seseorang itu baik tergantung perbuatannya? Ya, ada yang menjawab pertanyaannya? Silakan Ika. Yang mana pertanyaan tadi, apakah seseorang bisa dianggap baik jika akhlaknya baik tapi ibadahnya kurang? Jawabannya bisa dianggap baik tapi tidak sempurna. Karena dalam Islam, akhlak yang baik saja belum cukup untuk menjadikan seseorang benar-benar baik yang sempurna jika ibadahnya kurang ataupun ditinggalkan. Allah SWT memerintahkan kita untuk menjaga hubungan dengannya ataupun hablum minallah melalui ibadah dan juga menyuruh kita untuk menjaga hubungan sesama manusia yaitu hablum minannas dengan akhlak yang mulia. Oke, terima kasih Ica. Bagaimana Farhan? Bisa. Bisa. Udah. Satu lagi, mau kasih kesempatan. Siapa yang bertanya? Silakan Mukis. Tahu? Udah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Bu tentang teknologi modern. Bagaimana teknologi modern dapat mempengaruhi akhlak-akhlak anak zaman sekarang, baik positif maupun negatifnya? Sekian. Sekarang zaman kita zaman era digital. Ya. Banyak sekali anak-anak salah menggunakan teknologi, ya, sehingga mungkin dari faktor keluarganya sudah bagus pendidikannya, tapi karena faktor teknologi anak itu bisa akhlaknya bisa kebelakangan. Nah, mungkin ada yang menjawab pertanyaan si Bokis. Rasakan Hafiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Bismillah. Di mana pertanyaan beliau tersebut, bagaimana teknologi modern mempengaruhi akhlak seorang baik dari segi positif maupun negatif. Sebagaimana kita tahu bahwa teknologi modern merupakan teknologi yang berkembang di semua negara, baik itu melalui teknologi, informasi, dan komunikasi. Jadi teknologi modern ini terdapat beberapa ganda baik dari posisi positif maupun negatif. Terutama dari posisi positif yaitu mempermudah akses informasi dan mempermudah akses komunikasi serta mempermudah semua orang untuk berkreasi dan mendapatkan peluang kerja.
Dan sedangkan dari segi negatif itu seseorang di mana yang kita tahu pada zaman sekarang yaitu melalui penyelundupan konten negatif dan konten-konten yang tidak sewajarnya untuk ditontonkan. Jadi untuk lebih panjang lagi, saya beri contoh dua lagi yaitu dampak positif, yaitu akses informasi dan pendidikan. Di mana dengan adanya teknologi modern ini, di mana teknologi modern tersebut dapat mempermudah di mana sekolah dan perguruan dalam menjalankan pendidikan. Seperti yang kita tahu, baik ada pendidikan daring yaitu online. Yang tentu semua mahasiswa pasti pernah mengikuti yaitu tentang pembelajaran daring. Tahu kan daring itu apa? Itu pembelajaran online. Sedangkan dari posisi negatif, teknologi ini mempengaruhi dari sisi negatif yaitu terhadap kecanduan digital terutamanya. Banyak sekarang baik dari anak-anak maupun sampai dewasa, kecanduan digital itu adalah sesuatu alat yang tidak bisa dipisahkan. Bangun tidur melihat HP, misalnya HP yang marak di sekarang ini, di era ini, teknologi yang marak saat ini merupakan handphone ataupun gadget. Karena banyak kita lihat anak-anak, bapak-bapak dewasa semuanya, baik yang dah tua-tua walaupun dah lanjut usia yang tidak mau lepas yang namanya itu handphone. Bangun tidur handphone, bangun siang handphone, apa-apa handphone. Kalau tak lihat HP, serasa-rasa kayak tak guna hidup itu. Bagi anak-anak sekarang kita tahu, sedangkan anak-anak zaman dulu banyak dan mereka pergi ngaji siang. Tapi sekarang kita banyak lihat anak-anak yang sudah membuangkan yang dimana kebiasaan tersebut, banyak yang memainkan gadget seperti bermain game online dan sebagainya. Sedangkan yang intinya mereka akan depo. Kalau tak depo ataupun mutar selot sehari kayak tak makan seminggu gitu bu. Dapat 1 juta, mereka bangga bu. Mereka loncat-loncat. Yang dikasih 1 juta, yang rugi 10 juta. Positif maupun negatif itu. Sekian, apakah bisa terima? Mungkin? Bagaimana mungkin saya terima? Ibu tanya sama kalian, mahasiswa atau di kelas ini ada yang seperti Hafiz tadi bilang, mending rugi 10 juta daripada nggak makan seminggu. Ada yang seperti itu? Pakai gadget tuh sebenarnya boleh, karena kita semakin hari teknologi itu semakin canggih. Tapi bagaimana caranya kita dalam memakai itu? Bisa memanfaatkan diri sendiri, bisa memanfaatkan orang lain. Seperti penipuan. Penipuan itu akhlak apa sebenarnya? Akhlak tercela, menipu orang. Ya kan? Dari mana itunya? Dari gadget. Nah, main slot sekarang itu judi. Ya? Dikasih tahu sama kalian, gadget itu bisa menghasilkan uang, bisa menghasilkan diri sendiri ke dalam sel tahanan. Tergantung bagaimana cara kalian menjalankan, bagaimana cara kalian menggunakan. Tidak mungkin juga kita sekarang nggak pakai gadget kan? Karena semakin hari dunia kita semakin canggih. Nah, untuk hari ini sebelum tutup, baik teman-teman, kita telah mendengar penjelasan tentang akhlak dan ruang lingkup, dan akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah. Nah, akhlak adalah sifat atau perilaku yang menjadi ciri khas seseorang yang dapat berupa sifat terpuji yaitu mahmudah dan tercela yaitu mazmumah. Ruang lingkup yaitu hubungan antara Allah, hubungan antara manusia, dan hubungan diri kita sendiri. Nah, Allah menciptakan manusia dengan sifat-sifat yang dapat dikembangkan, seperti sifat mahmudah yaitu terpuji, dan sifat tercela yaitu mazmumah. Sifat mahmudah seperti syukur, sabar, dan kasih sayang dapat membawa manusia kepada kebaikan dan kedekatan dengan Allah. Sedangkan sifat
mazmumah yaitu tercela seperti iri, dengki itu dapat menjauhi kita dari Allah. Nah, dengan memahami sifat-sifat ini kita dapat berusaha untuk mendekati sifat-sifat yang baik seperti taat kepada Allah, dan kita harus menjauhi sifat-sifat yang tercela seperti iri dan dengki. Nah, akhlak bukan sekadar aturan, tapi cerminan dari diri kita. Sebenarnya di era digital, akhlak diuji bukan hanya di dunia nyata, tetapi diuji juga lewat jempol dan layar. Apakah kita tetap jujur, sopan, dan bijak saat tak ada yang mengawasi kita? Nah, untuk memiliki akhlak baik itu bukan soal sempurna, tapi soal sadar dan terus belajar jadi lebih baik. Karena di akhir hari orang tidak akan selalu ingat pencapaian kita, tetapi mereka akan melihat bagaimana kita memperlakukan mereka. Cukup sekian kesimpulan dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Amira. Jadi untuk hari ini kita sudah membahas tentang akhlak mazmumah dan akhlak mahmudah. Insya Allah minggu depan kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi akhlak masyarakat di Aceh khususnya ya. Untuk hari ini Ibu cukupkan. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.